Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Hari. Saya adalah salah satu pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Adapun mata kuliah yang saya ajar adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah mata kuliah yang mempelajari mengenai yang pertama adalah mengenai istilah, pengertian atau definisi, dan juga perwujudan hukum internasional yang berkaitan dengan perkembangan hukum internasional itu. Selanjutnya, dalam pokok bahasan ini, hukum internasional juga memperlihatkan bagaimana hukum internasional dan hukum nasional itu saling berkaitan. Dan pada bagian berikutnya, hukum internasional juga akan membahas mengenai sumber-sumber hukum internasional yang berkaitan dengan penerapannya pada praktik sehari-hari, yaitu yang pertama adalah perjanjian internasional, yang kedua adalah kebiasaan internasional, yang ketiga adalah asas hukum internasional, dan yang terakhir adalah putusan pengadilan dan doktrin. Adapun yang terakhir adalah mengenai perkembangan kontemporer dari hukum internasional tersebut. Nah, untuk materi pembahasannya selama kurang lebih 1 semester adalah yang pertama, hukum internasional itu akan membahas mengenai istilah, pengertian, dan bentuk perwujudannya, serta sejarah dan perkembangan hukum internasional, serta dasar berlakunya hukum internasional di sebuah negara. Dalam pokok bahasan ini akan dilihat bagaimana perkembangan hukum internasional dari zaman dulu, dari zaman Romawi hingga pada saat ini setelah era Perang Dunia Kedua atau setelah masa Perang Dingin. Materi yang berikutnya adalah mengenai masyarakat hukum internasional, bagaimana hukum internasional itu dapat melandasi perkembangan hukum secara global, baik di masa lampau maupun masa yang akan datang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana interaksi hukum internasional, apakah hukum internasional itu bersifat global atau universal, ataukah regional, ataukah hanya bersifat antar negara atau bilateral saja. Nah, pokok bahasan yang ketiga adalah mengenai sumber-sumber hukum internasional. Pada pokok bahasan ini, sumber-sumber hukum internasional itu dibagi menjadi sumber hukum material dan juga sumber hukum formil, di mana penekanannya atau fokusnya adalah lebih kepada hukum internasional yang sifatnya formil berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Berikutnya adalah pokok bahasannya keempat adalah mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Di sini akan dilihat bagaimana hukum internasional itu berinteraksi dengan sistem hukum nasional di sebuah negara. Permasalahannya adalah dalam pokok bahasan ini, apakah hukum internasional tersebut didudukan posisinya lebih tinggi daripada hukum nasional ataukah lebih rendah daripada hukum nasional. Pokok bahasan berikutnya adalah mengenai subjek hukum internasional, di mana sebagian besar materi pembahasan ini akan berfokus pada negara, karena negara adalah entitas utama yang dibahas dalam hukum internasional. Dan selanjutnya, setelah membahas negara, pokok bahasan berikutnya adalah mengenai pengakuan atau recognition dari sebuah negara terhadap negara lainnya. Hal ini juga meliputi apakah pengakuan negara tersebut sama dengan pengakuan pemerintahan ataukah berbeda. Pokok bahasan yang ketujuh adalah mengenai yurisdiksi atau kewenangan negara untuk membuat dan juga menerapkan satu aturan ketika terjadi suatu pelanggaran hukum. Dan materi yang ke-8 adalah mengenai tanggung jawab negara atau state responsibility, di mana hakikat dari sebuah negara ini jika terjadi kesalahan, bagaimanakah negara tersebut menyikapinya dengan negara lain. Baru di pokok bahasan ke-9 adalah mengenai penyelesaian sengketa internasional. Ketika negara bersengketa dengan negara lainnya, apakah forum penyelesaian itu bersifat domestik ataukah bersifat secara global. Dan yang terakhir adalah perkembangan kontemporer dalam hukum internasional. Tentu saja hukum internasional ini berkembang sehingga meliputi beberapa perkembangan teraktual atau terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia ataupun misalnya berkaitan dengan hukum lingkungan seperti masalah perubahan iklim. Mengenai capaian pembelajaran yang hendak dicapai dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami istilah serta pengertian atau definisi dari hukum internasional, serta memahami hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dengan mengkaitkan sumber-sumber hukum internasional dan juga dengan subjek hukum internasionalnya ketika berkaitan dengan masalah yurisdiksi negara, pengakuan atau tanggung jawab negara, juga terkait dengan forum penyelesaian sengketanya. Adapun bahan ajar yang digunakan, yang pertama adalah dari Huala Adolf dengan buku yang berjudul Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. Yang kedua adalah Mokhtar Kusumaatmadja dengan judul buku adalah Pengantar Hukum Internasional. Dan yang ketiga adalah Burmauna, yaitu berupa buku dengan judul Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.
serta didukung juga oleh materi pendukung seperti DJ Harris, Cases and Materials untuk melihat bahwa bagaimana permasalahan yang dihadapi negara ketika berkaitan dengan aspek-aspek teoritis. Sehingga bahan ajar pendukung ini berguna untuk melengkapi apa yang sudah didapatkan dari bahan ajar utama yang sifatnya teoritis. Selain itu juga ada buku Malcolm Shaw berjudul International Law, bagaimana perkembangan kontemporer hukum internasional dari zaman dahulu hingga saat ini, dan juga ada buku J.G. Stark mengenai Introduction to International Law. Sekian paparan RPS dari saya selama 1 semester ini. Untuk bagian berikutnya saya akan mensimulasikan pengajaran materi hukum internasional, yaitu mengenai tanggung jawab negara. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung kembali dalam kelas hukum internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam hukum internasional, yaitu mengenai tanggung jawab negara atau state responsibility. Nah, pengertiannya adalah yang pertama, bahwa negara itu memiliki hak dan kewajiban, ya, atau memiliki tugas dan wewenang gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa if a state violates a rule of customary international law or ignores an obligation of a treaty, it has concluded it commits a breach of international law and thereby a so-called international wrongful act. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau suatu negara mengabaikan sebuah aturan atau kebiasaan hukum internasional atau kewajiban berdasarkan perjanjian internasional, maka negara tersebut dikatakan melanggar kewajiban internasional atau disebut sebagai internationally wrongful act. Nah, kata yang digunakan atau istilah yang digunakan adalah ada dua. Yang pertama adalah responsibility dengan liability. Nah, di sini dikatakan bahwa the term responsibility is used interchangeably with the term liability. Liability simply means the obligation to pay compensation. It may also refer obligations of states arising for harmful consequences of hazardous activities. Sampai di sini bisa mengikuti? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Namamu siapa? Gimnastiar, Pak. Gimnastiar. Apa pertanyaannya, Gimnastiar? Ini nggak, Pak, mengenai apakah responsibility dan liability itu sama? Karena kan beberapa orang menganggap responsibility dan liability itu sama, Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bagi kita sehari-hari kita sering menyamakan, oh tanggung jawab itu kan responsibility, tapi ada juga yang mengatakan bahwa responsibility itu tidak sekedar tanggung jawab, tapi ada bentuk yang lainnya yaitu liability. Nah, di sini dijelaskan bahwa kata responsibility dengan liability itu seringkali bisa ditukar-tukar atau dipadu-padankan tergantung konteksnya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan penjelasan ini, responsibility itu adalah tanggung jawab, artinya adalah ketika kita berbicara mengenai satu entitas atau satu subjek, apakah dia melakukan kesalahan atau tidak, maka yang dikategorikan adalah responsibility. Nah, ketika dia dinyatakan bersalah atau dia memenuhi unsur kesalahannya, maka muncul terminologi yang kedua atau istilah yang kedua, yaitu liability. Nah, liability itu ketika diterjemahkan mungkin lebih cocok peristilahan yang digunakan adalah pertanggungjawaban. Jadi, bentuk konkret dari tanggung jawab itu adalah pertanggungjawaban. Misal, negara A dan negara B. Negara A melakukan pencemaran, timbul kerugian, negara A kan bersalah ya. Nah, maka bentuk perwujudan dari kesalahannya itu adalah pertanggungjawabannya berupa ganti rugi atau liability, itu dikategorikan sebagai ganti ruginya, bentuk konkretnya seperti itu. Kurang lebih contoh singkatnya dalam konteks sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam ketentuan hukum internasional ada yang disebut dengan International Law Commission Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act. Yang pertama, unsur yang pertama adalah harus melekat dengan negara atau is attributable to the state under international law. Yang kedua, constitutes a breach of international obligation of the state. Sampai sini nggak masalah. Satu, yang pasti ini harus melekat dengan negara, baik lembaga negara atau pejabat negara. Yang penting melekat dengan unsur negaranya. Yang kedua adalah dia melanggar kewajiban atau ketentuan hukum internasional berupa perjanjian internasional atau kebiasaan internasional gitu. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah dalam hukum internasional tersebut ada elemen yang harus diperhatikan? Ternyata ada. Di sini dikatakan bahwa the element of attribution has sometimes been described as subjective and the element of breach as objective. Jadi ada unsur subjektif, ada unsur objektif.
subjektif pelakunya, objektif itu adalah kegiatannya atau tindakannya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah whether responsibility is objective or subjective, it depends on the circumstances including the content of the primary obligation in question. Jadi, kalau kita secara sekilas melihat bahwa ini unsur subjektif, ini unsur objektif. Secara singkat seperti itu, tetapi pada kenyataannya tidak sesimpel itu. Kita harus melihat, oh yang subjektif dengan objektif ini apa? Tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Ya. Nah, berikutnya ada karakteristik mengenai tanggung jawab negara. Yang pertama adalah ada kewajiban hukum internasional. Jadi ada aturan atau ada kebiasaan. Kebiasaan itu kan hukum tidak tertulis ya, unwritten law gitu. Nah, yang kedua adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban berdasarkan hukum internasional. Sehingga lahirlah tanggung jawab negara. Nah, yang ketiga adanya kerugian gitu. Adanya kerugian atau misalnya adanya suatu akibat dari tindakan negara tersebut terhadap negara lainnya atau pihak lainnya. Nah, maka hal tersebut dibagi menjadi dua, ya. Ada teori subjektif, ada teori objektif. Kalau berbicara mengenai teori subjektif, kita akan berbicara mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Buktikan dulu kesalahannya. Buktikan dulu kesalahan subjek ini, baru nyatakan bersalah. Atau istilahnya disebut sebagai liability based on fault. Nah, yang kedua adalah teori objektif atau tanggung jawab negara secara mutlak. Tidak perlu dibuktikan unsur kesalahannya, tetapi dia bertanggung jawab secara mutlak. Nah, penjelasannya adalah kenapa tidak perlu dibuktikan unsur kesalahannya? Karena tindakan negaranya itu sangat berbahaya sekali, sehingga kalau harus dibuktikan unsur kesalahannya, ini akan memakan waktu, dikhawatirkan dampaknya akan semakin meluas. Contohnya misalnya apa? Kalau misalnya satu saat terjadi nih, kan sekarang lagi ada perang antara Rusia Ukraina, tiba-tiba sudah di penghujung perang gitu ya, pakai nuklir gitu ya. Nah, ledakan nuklirnya ini kan misalnya tidak disengaja gitu ya. Nah, kalau harus ditunggu unsur kesalahannya, dibuktikan unsur kesalahannya kan lama, keburu banyak korban gitu. Atau kebocoran reaktor misalnya antara Israel dengan siapa sekarang sedang berkonflik, Palestina misalnya, ada kapal pakai bahan bakar nuklir, bocor, mengakibatkan radiasi. Nah, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, pihak yang menggunakan bahan tersebut dia harus segera menanggulangi kejadian tersebut gitu. Ya. Nah, salah satu konteksnya adalah berkaitan dengan nasionalisasi atau ekspropriasi. Nah, nasionalisasi atau ekspropriasi ini kenapa berkaitan dengan tanggung jawab negara? Karena nasionalisasi atau ekspropriasi ini berkaitan dengan unsur asing. Jadi kita bayangkan, kita ada di Indonesia, nah ada perusahaan-perusahaan asing yang melakukan kegiatannya di Indonesia, entah itu perdagangan atau investasi. Nah, tetapi karena kebutuhan, ternyata pemerintah itu daripada harus mengeluarkan modal, belum lagi teknologinya, belum lagi waktunya, sumber daya manusia untuk membangunnya, lebih baik mengambil yang sudah ada saja. Tetapi bukan mencaplok begitu saja, tetapi ada juga kriterianya, gitu. Makanya ekspropriasi atau nasionalisasi itu adalah pengambil alihan keseluruhan aset perusahaan asing yang berada di satu wilayah negara tertentu, gitu. Sampai sini bisa mengikuti? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Namanya siapa? Rahma Dewi, Pak. Rahma Dewi. Ya, silakan. Berkaitan dengan tanggung jawab negara, bukan dengan ekspropriasi, adakah contoh atau kasus yang berkaitan dengan Indonesia? Oke. Ada contoh kasusnya. Mungkin saya selesaikan sedikit paparannya, nanti akan saya jelaskan kasus yang berkaitan dengan nasionalisasi atau ekspropriasi yang berkaitan dengan Indonesia. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ekspropriasi atau nasionalisasi itu ada kategorinya. Yang pertama itu untuk kepentingan umum atau for public purposes. Jadi nggak boleh untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Harus kepentingan umum atau publik. Yang dimaksud dengan kepentingan umum atau publik adalah kita bisa mengkaitkannya dengan kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya pertambangan, ya, migas, gitu. Nggak boleh misalnya tiba-tiba kita menasionalisasi pabrik roti gitu. Ya itu kan kepentingan umumnya memang ada tapi tidak seluas tambang ya. Tambang itu kan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat di pasal 33, itulah yang dikaitkan dengan kepentingan umum itu seperti apa gitu. Nah, yang kedua, setelah diambil keseluruhan, jadi nggak boleh setengah-setengah nih, harus keseluruhan. Nah, dikasihlah ganti rugi yang tepat atau appropriate compensation. Appropriate compensation ini maksudnya ketika keseluruhan aset itu diambil oleh satu negara, ditaksir misalnya, oh
kurang lebih berapa? 6 miliar US dollar. Berarti kurang lebih ya kisarannya kalau tidak sampai 6 ya mungkin sekitar 5 miliar US dollar kita harus mengganti kerugiannya karena kita sudah menasionalisasi. Kenapa tidak 6? Mungkin ada kemampuan negara yang tidak sampai segitu gitu. Atau misalnya kalau misalnya berdasarkan ilmu lain, kan nilai aset itu nanti ada penyusutan gitu. Tetapi kurang lebih jangan sampai terlalu jauh. Kita menasionalisasinya itu kurang lebih ditaksir 6 miliar US dollar, kita hanya menggantinya 2 miliar US dollar itu kan sangat jomplang sekali, sangat timpang sekali gitu. Ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh bersifat diskriminatif. Tidak boleh sifatnya ada negara tertentu yang tanda kutip gitu ya, sedang tidak baik hubungannya, ada perusahaannya di Indonesia atau di negara kita, udahlah nasionalisasi aja, nggak boleh. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, kalau mau melakukan nasionalisasi, satu, untuk kepentingan umum, kedua, harus diberikan ganti rugi yang tepat, yang ketiga, tidak boleh diskriminatif. Gitu. Ya. Nah, di sini sebagian penjelasan mengenai kepentingan umum. Untuk ukuran kepentingan umum itu masih belum ada kesepakatan di seluruh dunia ini seperti apa, tetapi kita menganggap bahwa ini tuh bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk hajat hidup orang banyak gitu ya. Gitu. Nah, penjelasan berikutnya adalah seperti ini. Kenapa tiba-tiba masalah nasionalisasi ini dibahas dalam hukum internasional? Karena kalau kita kembali ke masa-masa sebelum Perang Dunia Kedua gitu ya, negara-negara Amerika Latin atau di Amerika Selatan itu banyak sekali investor-investor dari Amerika maupun Eropa. Nah, pada waktu itu Amerika Selatan atau negara-negara Amerika Latin itu menganggap bahwa ketimpangan ekonomi ini sangat tinggi sekali. Ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi sehingga mereka berusaha supaya bagaimana kita bisa mengambil alih perusahaan ini. Karena perusahaan ini sudah banyak memanfaatkan sumber daya yang kita miliki gitu. Pada waktu itu konteksnya mereka seperti itu gitu. Nah, lama-kelamaan kan 1-2 perusahaan, nggak kerasa 10-20 perusahaan, lama-lama orang Amerika dengan orang Eropa juga mikir, kok lama-lama kita nanti jadi rugi ya. Kalau gini caranya, kita harus bikin aturan main supaya mereka tidak sewenang-wenang menasionalisasi perusahaan kita. Makanya dikeluarkanlah Hull Formula. Hull Formula itu untuk mengukur ganti rugi yang sesuai atau ganti rugi yang tepat atau disebut appropriate compensation, ada 3 kategori. Pertama, prompt. Prompt itu artinya harus dilakukan seketika, jangan ditunda-tunda. Tapi bukan berarti sekarang dinasionalisasi, besok langsung dilakukan tindakannya, enggak juga gitu. Kalau misalnya dinasionalisasi tahun 2025, ya jangan ditunda sampai 10 tahun, atau misalnya sampai 7 tahun. Ya kalau bisa 1 tahun sampai 2 tahun setelahnya dilakukanlah tindakan-tindakan untuk membayar ganti rugi, gitu. Yang kedua adalah adequate, jumlah ganti ruginya itu harus memadai, gitu ya. Sama seperti yang saya contohkan tadi, kalau kita menasionalisasi 6 miliar, masa ganti ruginya 2 miliar? Ya, kalau tidak sampai 6 ya 5 miliar lah gitu ya. Nah, baru yang terakhir adalah efektif. Pihak yang menerima ganti rugi harus dapat memanfaatkannya. Di sini artinya ketika misalnya Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, gunakanlah mata uang yang digunakan secara umum. Jadi misalnya Indonesia menasionalisasi perusahaan dari misalnya dari mana? Dari negara asing, dari negara mana misalnya? Dari mana? Freeport dari Amerika, gitu ya. Pergunakanlah US dollar atau misalnya negara yang tidak terlalu sering didengar tapi tidak menggunakan mata uang yang umum, misalnya dari mana misalnya? Dari Austria gitu ya. Austria masih sama ya, euro ya gitu. Atau misalnya yang tidak terlalu common lah, misalnya negara-negara Timur Tengah gitu ya. Mereka kan mata uangnya kan tidak common. Yang common itu mata uangnya adalah USD, Euro, Pound Sterling, dan ada beberapa mata uang lain ya. Nah, tapi kita gantinya pakai rupiah. Nah, ini kan merepotkan. Rupiahnya mereka konversi ke mata uangnya mereka atau rupiahnya dikonversi dulu ke USD, baru dikonversi ke mata uangnya mereka gitu. Atau kalau misalnya ada yang ingat beberapa mungkin 10 tahun yang lalu ya, ketika Apple sama Samsung lagi berantem kan, ada yang bayarnya pakai koin kan itu merepotkan ya gitu. Belum koinnya harus di kilo, ditimbang, ditukar dulu gitu. Nggak boleh seperti itu, gitu.
Nah, pertanyaannya yang tadi saya jawab sekarang gitu. Ternyata kemampuan setiap negara itu tidak sama, ya. Whole formula yang tadi itu dibuat oleh konsep negara-negara barat. Nah, bagaimana dengan negara-negara timur atau negara-negara yang baru merdeka? Tentu kemampuannya negara yang sudah pernah menjajah dan negara yang baru merdeka setelah dijajah nggak sama, gitu. Ya. Nah, di sini ada salah satu contohnya adalah Bremen Tobacco Case. Bremen ada di Jerman. Tapi ini kasusnya antara Belanda dengan Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena ceritanya seperti ini. Dulu Belanda menjajah Indonesia, punya perkebunan tembakau di Delhi. Gitu. Ini perusahaannya. Ya. Nah, tapi tempat pelelangan tembakau pada waktu itu adanya di Bremen, di Jerman. Nah, Indonesia pada waktu itu, pada masa era Presiden Soekarno, Indonesia butuh pembangunan, maka Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda. Ya, salah satunya adalah pabrik tembakau ini, gitu. Nah, ketika diambil alih, Belanda protes. Ketika protes, Belanda mengatakan bahwa oke, kalau gitu kamu harus ganti kerugian dengan saya. Pakai whole formula tadi, prompt, adequate, efektif. Nah, akhirnya Indonesia membela diri bahwa oh nggak bisa, kami tidak mengikuti standar kamu pakai prompt, adequate, efektif dari whole formula. Tapi kami menggunakan apa? Menggunakan ini, fair compensation yang digunakan adalah appropriate compensation-nya itu adalah memperhatikan state capacity atau kemampuan negara. Negara Belanda itu sudah merdeka ratusan tahun. Indonesia baru merdeka belum sampai 10 tahun. Kemampuannya berbeda, kebutuhannya untuk pembangunan masih tinggi. Kami hanya mampu sekian. Singkat cerita, kasus ini dibawa ke forum internasional, dan di forum internasional itu Indonesia menang pada waktu itu. Jadi, whole formula yang dijadikan dasar oleh Belanda itu ditolak, Indonesia dimenangkan karena Indonesia baru merdeka sehingga kapasitasnya tidak mungkin mengganti kerugian seperti whole formula tadi kalau diterapkan di Indonesia. Begitu. Itu jawaban, salah satu contohnya ya jawabannya gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Oke. Ini yang terakhir, non-discrimination. Ini tinggal dibaca saja, tidak terlalu banyak penjelasannya. Yang terakhir adalah perkembangan kontemporer, yaitu tanggung jawab negara terhadap lingkungan, gitu ya. Ternyata negara-negara itu punya tanggung jawab bersama terhadap lingkungan hidup, gitu. Kenapa? Karena di pasal 30 Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara dikatakan bahwa negara itu harus melestarikan, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup, gitu. Jadi negara itu tidak boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara besar-besaran sehingga lingkungan ini menjadi rusak dan tercemar. Gitu. Perkembangan terkininya bisa kita lihat di prinsip 21 dari Stockholm Declaration. Mungkin kalian sudah belajar di hukum lingkungan gitu ya. Prinsip 21 Stockholm Declaration itu mengatakan bahwa state have in accordance with the Charter of United Nations dan seterusnya. Saya akan ambil 2 baris paling bawah, bla bla bla, do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limit of national jurisdiction. Jadi ketika memanfaatkan sumber daya alam, jangan sampai menimbulkan pencemaran di wilayah negaranya, apalagi sampai di luar wilayah negaranya. Ya, makanya di sini ada sovereign right atau hak berdaulat. Hak berdaulat itu adalah hak untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari suatu sumber daya alam. Nah, di satu sisi ada sovereignty, kedaulatan, berbicara mengenai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara berkaitan dengan teritori. Atau dalam bahasa Latinnya adalah sic utere tua ut alienum non laedas. Nah, perkembangan-perkembangan di lingkungan hari ini juga berkaitan dengan hukum internasional, ada kaitan dengan hak asasi manusia, dan juga misalnya perubahan iklim. Mungkin nanti kalian bisa mencari contoh-contoh kasus yang relevan dengan tanggung jawab negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perubahan iklim. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas? Bisa diikuti? Oke, kalau sudah cukup jelas dan bisa diikuti, saya akhiri perkuliahannya sampai di sini. Selamat siang, terima kasih.